Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil kata Lino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Malam hari ini adalah pertemuan terakhir kita teman-teman di PMHP B1. Semoga teman-teman nantinya bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya kan. Jadi jangan khawatir lagi apakah setelah ini akan ada soal yang tidak bisa kita kerjakan. Insya Allah semuanya bisa karena sudah diberikan materi di teknis, sudah diberikan tips dan triknya di manajerial, sosial kultural sama wawancara. Nantinya ada ini ya, ada soal bonus wawancara ya buat teman-teman ya. Nah, nanti juga ada tryout-nya. Jadi semoga soal-soal yang diberikan dari kita itu bisa ngebuat teman-teman semakin jago nantinya pas CAT. Ini udah ada juga nih teman-teman kita yang udah mulai tes ya kan. Dari penyuluh kemarin udah ada dan nilainya tuh 550 atau berapa ya lupa saya. Pokoknya dia 500-an dan itu lumayan gede kan. Jadi semoga teman-teman yang lain di sini di PMHP juga kayak gitu. Semuanya nilainya tinggi-tinggi. Oke. Malam hari ini kita membahas di manajerial yang kedua, kan ada 8 aspek ya, 8 aspek, 4 sudah kita bahas ya, duanya lagi malam hari ini. Nah, apa aja tuh kemarin manajerial manajerial yang 8 aspek? Ya kemarin udah ada orientasi pada hasil, mengelola perubahan, apalagi? Apa ya kemarin ya? Kerjasama, komunikasi, sama integritas. Nah, kalau malam hari ini kita belajar tentang pelayanan publik, kan sebagai gimana sih kita, menjadi pelayan yang baik. Karena kan sebenarnya kita ini nih, jiwanya itu harus bisa melayani masyarakat dengan baik ya kan. Nah, kita belajar bagaimana sih melayani mereka itu yang baik seperti apa, kayak gitu. Terus nanti kita ada pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini seru nih. Jadi kita tidak stuck dengan kemampuan kita yang sekarang. Jadi kita bisa jadi lebih baik kayak gitu kan, memperdalam passion kita meskipun kita udah jadi seorang ASN gitu kan, tapi tetap bisa mengupgrade diri. Gitu juga di mengelola perubahan. Nah, kalau di mengelola perubahan, ini kitanya tidak boleh menjadi ASN yang tidak aktif. Jadi kita harus aktif dalam dalam mengelola diri menjadi pribadi yang adaptif seperti itu ya kalau di mengelola perubahan. Nah, yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, ini langkah yang harus kita ambil itu seperti apa sih? Nah, ini banyak aspek yang harus kita lihat nih dari berbagai sisi agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan kayak gitu. Nanti kita sampaikanlah semuanya materinya, habis itu nanti ada bedah soalnya 10, habis itu ada latihan soal ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini dia aspek 8 yang sudah kita spill di awal ya kan. Jadi tujuannya apa? Materi manajerial ini diujikan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, dapat diukur dan dikembangkan dan terkait 8 aspek yang sudah kita sebutkan tadi. Udah di-spill juga. Jadi kayak jangan terlalu bingung nantinya ini tentang apa ya, mengelola perubahan ini, kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, untuk pelayanan publik ini teman-teman, ini saya udah nggak bisa dikecilin lagi. Oh, masih bisa. Di pelayanan publik ini, itu merupakan cara kita membuat masyarakat atau pelanggan itu merasa puas gitu kan dengan pelayanan kita. Karena kan kita emang tugasnya itu sebagai pelayan ya kan. Jadi kita harus mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional. Terus kita juga harus transparan, ya kan, harus terang-terangan, harus mengikuti standar pelayanan yang objektif, SOP-nya harus diikutin. Harus netral, tidak boleh memihak, tidak diskriminatif, tidak pandang bulu, suku, ras, budaya, ya kan? Terus kita juga tidak boleh terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan partai politik. Ya, apalagi ini lagi zaman-zamannya politik ya kan. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita untuk tidak terseret ke hal-hal yang seperti itu. Nah, terus ada kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik ini sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi setiap warga negaranya. Nah, kegiatan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh kita nih, teman-teman. Kita sebagai seorang ASN, sebagai pejabat, ya kan?
Atau nantinya kita jadi, pegawai juga kan. Nah, terus kita sebagai setiap orang itu harus bekerja di dalam organisasi penyelenggara. Karena teman-teman kalau misalkan kita sebagai pelayanan publik ini, kayak misalnya di satu tempat yang ngebuat kita nggak nyaman ya, contohnya misalnya saat kita mau ke puskesmas, terus ada yang sering tuh kan seperti itu ya. Terus pelayanannya kurang efektif, kurang enak gitunya. Terus kita yang BPJS dianggap, tidak baik ya, tidak baik apa ya, pokoknya tidak seru lah bagi mereka, jadi kita dicuekin yang BPJS. Nah, itu pelayanan publiknya kan kurang. Maka dari itu kita harus benar-benar memupuk jiwa pelayanan kita ini dari sekarang. Saat kita nanti udah jadi ASN, teman-teman udah bagi SK, udah benar-benar kerja sebagai P3K, teman-teman bisa tuh mengimplementasikan gimana sih seorang pelayan yang baik itu. Nah, kayak gitulah nanti benar-benar merasakannya. Jadi, kita harus menjadi seorang pelayan yang baik. Karena apa? Karena kita ya emang benar-benar sebagai pelayan yang keren gitu kan. Karena kita punya pakai pakai PIN Korpri gitu. Meskipun pelayan ya kan, tapi kita keren gitu. Jadi jangan jangan berburuk sangka dengan kalimat seorang pelayan gitu ya. Mending kita niatnya adalah untuk melayani masyarakat biar mereka, merasa nyaman gitu kalau kita layanin gitu. Karena itu kita harus bisa, melayani mereka. Karena seorang ASN, abdi negara, itu memang benar-benar harus bisa melayani masyarakat tanpa pamrih. Jadi tidak ada gratifikasi nantinya saat setelah kita melayani atau, sudah mengikuti prosedur ternyata ada masyarakat yang memberikan salam tempel, salam terima kasih ya kan, minta nomor rekening apa segala, minta alamat biar mau ngirim hadiah gitu-gitu. Teman-teman tolong dihindari hal-hal yang seperti itu. Tolong bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena itu masuk ke dalam gratifikasi. Kita harus menghindari hal itu ya. 1 tahun itu 2 kali kita, membuat surat pernyataan kalau kita tidak menerima gratifikasi, gitu ya teman-teman ya. Oke. Itu di pelayanan publik, teman-teman nanti di soal bisa cari nih, opsi-opsi yang bisa mendongkrak nilai teman-teman. Yang pertama itu tipsnya adalah cari aja nih kalimat yang mengerjakan tugas-tugas mengikuti standar pelayanan yang objektif, harus netral ya, benar-benar netral, tidak memihak ke manapun meskipun itu saudara, istri sendiri, kayak gitu. Terus tidak diskriminatif, tidak memandang bulu, tidak memandang usia, tidak memandang apa lagi, ras, budaya, suku, warna kulit, gitu-gitu ya kan. Terus harus transparan, tidak berterpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Karena lagi musim politik, benar-benar kita harus ini ya, harus netral ya, ASN itu netral. Terus teman-teman, nanti pilih aja opsinya itu yang kira-kira tuh menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri. Tapi Pak, saya kan tadi hanya ini, nah itu masuk ke dalam membela diri. Pokoknya kalau misalkan teman-teman dapat soal kasusnya yang seperti menyalahkan kita, kalau walaupun kita salah ataupun nggak salah, utamakan itu adabnya itu minta maaf dulu. Nanti baru kita ada sesi penjelasan kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kalian teman-teman pilih yang, ada bau-baunya membela diri, itu poinnya rendah teman-teman. Jadi tolong dihindarin ya. Heeh, karena kita nggak boleh seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman cari nih opsinya yang ada penjelasan harus secara objektif. Kalau misalkan, dia mempertanyakan tentang kebijakan yang diambil gitu. Jadi kita harus benar-benar objektif, lihat dari berbagai sisi teman-teman. Jangan hanya kita sebagai seorang atasan, lalu kita, mengambil keputusan kayak gitu kan, atau, memberikan penjelasan tuh hanya sebagai kita atasan, kita tidak memikirkan sisi sebagai staf itu seperti apa. Jadi benar-benar harus dari berbagai sisi, harus objektif. Terus teman-teman yang terakhir tipsnya itu, kita harus aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan publik. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus dibuat seaktif mungkin di opsi ya, aktif ya Bun, lagi aktif-aktifnya ya Bun, gitu-gitu lah ya. Pokoknya bener-bener cari yang tidak pasif. Nah, di situ poinnya lebih tinggi. Hindari kata-kata berbau negatif, teman-teman. Kalau ada opsi yang negatif, itu teman-teman silakan langsung eliminasi aja daripada kita nambah beban pikiran ya kan. Langsung kelihatan, oh ini kalimatnya negatif nih.
oh ini tidak ada aksinya, opsi ini tidak ada aksinya, hanya berupa pernyataan saja. Terus di opsi tersebut ada solusi untuk kasus yang ada di soal, itu teman-teman langsung eliminasi aja. Karena itu pasti poinnya rendah. Kita harus cari opsi yang ada solusinya, yang ada aksinya, terus memandang solusi dari kasus itu untuk jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya di saat sekarang aja, bisa untuk masalah di solusi jangka panjangnya, kayak gitu teman-teman. Itu untuk pelayanan publik ya, kita ingat sebagai seorang pelayan, pelayan keren ya. Kayaknya pengambilan keputusan teman-teman. Di sini, kenapa sih, pengambilan keputusan itu ikut masuk ke dalam aspek yang akan diujikan? Karena pengambilan keputusan ini, kita itu harus mampu, sebagai ASN itu harus mampu membuat keputusan secara tepat waktu, dengan keyakinan diri setelah menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi benar-benar, kita itu memastikan kalau langkah yang kita ambil ini, itu benar-benar, membuat solusi untuk masalah yang ada, kayak jangan sampai kita mengambil keputusan yang tidak ada goals-nya gitu, untuk sebuah kasus yang disediakan di soal, gitu teman-teman. Mau itu di soal ataupun di dunia nyata nanti saat kerja, teman-teman kalau mau ngambil sebuah keputusan benar-benar harus hati-hati, melihat dari berbagai sisi. Oke, gitu ya. Nah, untuk mengambil keputusan ini teman-teman bisa dilakukan dari 4 faktor. Yang pertama, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan intuisi rasional. Nah, intuisi rasional ini dia itu membuat keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Nah, ini kalau yang berbau-bau tentang kemanusiaan, hidup bertetangga, untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum gitu-gitu, itu udah dipelajari sama Kak Tirta ya tadi malam ya, itu kayak gimana kita sebagai seorang ASN menghadapi kasus-kasus yang serupa tentang kemanusiaan dan lain-lain gitulah ya. Nah, untuk pengambilan keputusan selanjutnya kita bisa berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman ini nih, kasus sebelumnya tuh udah pernah terjadi atau serupa gitu kan. Nah, ini kita bisa mencari solusinya pakai solusi yang sebelumnya, kayak gitu. Misalnya kemarin, kita ada COVID-19 misalnya gitu kan. Nah, itu solusinya seperti apa untuk menekan, apa namanya, COVID ini, kayak gimana sih solusinya? Nah, ternyata beberapa tahun kemudian ada, kasus lagi virus monkeypox ya. Nah, itu gimana tuh cara mengatasinya, solusinya seperti apa? Nah, kita bisa berkaca dari kasus yang sebelumnya sudah terjadi, kayak gitu. Ya, kalau misalkan nih di, teman-teman di PMHP misalnya juga, sebelumnya udah pernah ada kasus yang kayak gimana sih untuk bisa, menggunakan sabun food grade yang baik gitu kan. Ternyata, di sabun A misalnya gitu kan, itu tidak cocok gitu untuk, sayur tertentu gitu kan, jadi tidak bisa hilang misalnya. Ini contohnya aja ya, saya kan kurang tahu ya di dunia PMHP seperti apa. Soalnya seperti itu. Terus di kasus berikutnya ternyata itu bisa terulang lagi di kasus serupa misalnya gitu. Terus kita bisa menggunakan sabun lain untuk mengatasi cuci sayur dan buah, biar kasus serupa itu tidak terulang lagi, bisa kayak gitu. Kasusnya sayur dan buah tadi, kita gunakan sabun yang sudah uji di sayur dan buah di tahun sebelumnya gitu. Tuh ini sinyalnya agak koneksi kurang stabil katanya gitu. Oke, terus teman-teman kita bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta. Nah, kalau udah berbicara fakta, itu kita udah pasti menggunakan data-data akurat. Misalnya lagi nih dari BPS, misalnya kayak gitu kan, data-data dari mana lagi? Dari BPN misalnya gitu kan. Gimana nih untuk lahan kita di perkebunan misalnya seperti itu kan, lahan di perkebunan seperti apa. Nah, kita bisa bekerja sama dengan apa tuh, BPN ya? Bekerja sama dengan BPN untuk mencari data terbaru, bagaimana sih lahannya, seperti apa sih kondisi tanaman mereka. Nah, terus nanti akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan data tersebut. Nah, ini kayaknya kita bisa menentukan ini di wilayah ini bagusnya kita, menggalakkan tanaman ini aja nggak sih, seperti itu. Atau dilihat dari kasus yang ada, ternyata di lahan daerah ini banyak yang terserang
ini, gitu-gitulah kan. Nah, gimana tuh solusi kita? Kayak gitu-gitu contohnya. Jadi kita bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan data yang ada. Nah, teman-teman, yang terakhir kita bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan wewenang. Misalnya nih, ketua kelas kita itu sedang tidak masuk kelas gitu kan. Akhirnya kita sebagai wakilnya bisa mengambil, wewenang dia nih sebagai ketua. Kebetulan saat itu lagi ada jam kelas ya kan, terus karena ketuanya nggak ada, akhirnya kita yang sebagai wakil ini bisalah tuh membantu mengkondisikan kelas kayak gitu. Nah, ini kita ya sebagai, yang mempunyai wewenang gitu, wewenang lebih karena menggantikan posisi ketua. Nah, itu kalau misalkan main di kelas-kelasan ya. Kalau misalkan main di dunia kerja misalnya, teman-teman nanti di soal dijadikan seorang manajer misalnya gitu kan. Dalam soal kan kita lagi sibuk-sibuknya ya hari itu ya, tiba-tiba jadi, pengendali udara, tiba-tiba jadi pengendali tanah, gitu-gitu kan. Pokoknya sibuk banget. Nah, pas hari itu kita diminta jadi seorang manajer yang kegiatan atau keputusan si kepalanya kan, kepala instansi. Itu sedang sakit, misalnya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang manajer itu punya wewenang untuk bisa semuanya. Berdasarkan itu tadi, kita dijadikan PLH misalnya kayak gitu kan, pelaksana harian. Jadi kita punya keputusan penting di situ, punya wewenang penting yang bisa membuat kita mudah dalam mengambil sebuah keputusan ya. Ingat lagi berdasarkan kasus-kasus yang ada, itu seperti apa, sesuaikan lagi gimana. Ya, heeh, jadi kalau wewenang ini kita mengambil putusan itu dalam rangka menjalankan kegiatan yang ada itu demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien gitu, teman-teman. Nah, cara untuk mengerjakan, soalnya kayak gimana Kak Gani untuk pengambilan keputusan ini? Nah, caranya teman-teman bisa dilihat dari, kalimatnya itu terdapat mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi yang terbaik. Nah, kita di opsi itu A, B, C, D semuanya disajikan yang terbaik, teman-teman. Semuanya yang bagus-bagus, nggak ada tuh misalnya, yang jelek-jelek banget gitu. Paling hanya ada di latihan-latihan soal kayak gini yang kelihatan ada jeleknya, kayak gitu. Nah, kalau lagi tes, itu berdasarkan pengalaman teman-teman sebelumnya, itu semuanya terlihat baik. Semuanya bagus-bagus, Kak Gani. Jadi saya bingung gimana cara milihnya. Nah, caranya teman-teman lihat, solusi mana sih dari A, B, C, D ini yang nyambung sama permintaan soal. Jadi kayak gitu. Jadi meskipun dia udah terlihat baik, tapi kalau dia nggak nyambung, itu nilainya juga kurang. Nah, sesuaikan dengan kasusnya seperti apa, solusinya ada di opsinya yang terbaik di antara yang baik itu, ya. Yang kedua, teman-teman mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat keputusan. Ya, itu harus objektif. Kita lihat dari berbagai sisi seperti apa nih. Misalnya, dalam sebuah kasus di soal terdapat dua kasus. Nah, teman-teman juga cari nih di opsinya yang menyelesaikan kedua kasus tersebut dalam satu soal. Jadi, jangan lihat jangan satu aja, tapi harus dua-duanya terselesaikan. Jadi, permintaan soalnya terpenuhi semua, kayak gitu. Nah, itu mendapatkan poin yang tinggi teman-teman, daripada yang hanya melihat satu kasus untuk solusinya, seperti itu ya. Yang ketiga, teman-teman mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Nah, kita sebagai apa nih? Solusinya seperti apa nantinya kalau misalkan kita membuat keputusan. Nah, dalam situasi tertentu itu wewenang kita juga berbeda-beda kan penempatannya. Jadi kita harus mengenali situasinya itu seperti apa yang dimau di soalnya. Nah, kita berikan aksi dan solusi terbaik di opsinya gitu. Yang keempat, teman-teman, kita harus merorientasikan kepada solusi yang ada agar dapat mengatasi permasalahan jangka panjang. Nah, benar kan tadi saya udah spill-spill di awal, harus bisa melihat, solusi jangka panjangnya. Jadi tidak hanya untuk saat ini aja, untuk jangka pendek. Kalau saat ini kan berarti hari ini, minggu depan, gitu-gitu lah kan. Itu kan masih jangka pendek kan. Nah, kalau jangka panjang itu artinya
selangkah lebih maju lagi gitu, itu bisa lebih lebih dipakai lagi gitu, masih bisa dipakai gitu solusinya. Nah itu ya teman-teman untuk tips di pengambilan keputusan. Nah, yang ketiganya ada mengelola perubahan. Nah, di mengelola perubahan ini kenapa diujikan? Lagi-lagi karena kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau dengan keadaan yang berubah. Nah, kita tidak boleh nih teman-teman bergantung dengan situasi yang sekarang terus. Kita tidak boleh berada di zona nyaman terus ya kan. Kalau misalkan ada perubahan kita udah mager nih, aduh beda pimpinan, beda kebijakan lagi nih. Nah, itu yang sering terjadi di dunia perkantoran ya kan. Beda kepala, beda lagi cara mengatasinya, solusinya apa itu beda lagi. Nah, itu ada peran kita di situ teman-teman. Apakah kita mau melangkah bersama pimpinan kita, ya kan? Dengan pimpinan yang baru artinya langkah kita lebih baru, entah itu lebih cepat atau makin melambat langkah kita. Nah, pokoknya kita sesuaikan dengan apa yang ada di kantor gitu. Misalkan ada perubahan-perubahan. Apalagi jam kantor misalnya, nanti kan bentar lagi puasa nih, bentar lagi puasa, artinya jam kerja kita itu ikut berkurang. Nah, jangan sampai setelah puasa pun malah masih mengikuti, jam saat puasa itu. Nah, itu artinya kita tidak bisa mengolah perubahan dengan baik ya kan, masih stuck di jam jam kerja saat puasa, padahal kita udah di hari biasa misalnya seperti itu kan. Nah, itu harus kita buru-buru nih, diri harus cepat adaptif nih, harus adaptif menyesuaikan dengan situasi yang ada, kayak gitu. Jadi tidak nyaman di satu zona gitu ya, harus bisa, mengikuti metode-metode yang ada. Teman-teman, untuk, menghasilkan solusi yang baik di perubahan ini, kita itu harus membutuhkan, langkah yang lebih berani, teman-teman, ya kan. Jangan sampai kita mager, jangan sampai kita, "Entar aja deh," gitu. Misalnya lagi di absen, absen zaman dulu menggunakan, tanda tangan, misalnya seperti itu kan, hanya tanda tangan biasa manual nih. Jadi siapa aja bisa nitip padahal masuknya jam 7.30 tapi kita datangnya jam 10 gitu kan. "Nggak apa-apa Kak Gani, itu udah biasa di tempat kita datang jam 10 nanti, istirahat kita nggak pulang, langsung tetap kerja, paling makan-makan ringan aja di kantin," gitu kan ya. Terus nanti jam 3 udah pulang. Oh my God. Gimana ya, ya itu urusan pribadi kita masing-masing ya, tapi sebagai, seorang ASN kita harus bisa lebih terorganisir teman-teman. Jam kerjanya kapan, pulangnya kapan, itu kan sudah disediakan ya kan, sudah diatur. Nah itu harus kita ikuti. Kalau misalkan ada jam yang berubah, kita harus cepat bisa beradaptasi dengan, waktunya itu. Entah itu juga sekedar absennya juga dari manual, bisa menggunakan fingerprint atau yang sekarang lagi sering-seringnya ya pakai aplikasi yang ada titik koordinat. Jadi kita foto ya kan, ada tuh muka kita tuh kayak selfie gitu kan, nah ada titik koordinatnya kita upload. Nah, itu sebagai bukti kita untuk absen. Nah, kita sebagai seorang ASN harus bisa menguasai skill-skill itu, teman-teman. Skill-skill ya harus bisa beradaptasi. Jangan jangan sampai yang kayak sudah berumur malah mager, makin mager, "Ah, saya sudah tua ini, gimana? Jadi males ini, nggak tahu nih gimana." Tidak ada kata males sebenarnya, tidak ada kata tidak bisa. Yang ada adalah kita tidak mau, gitu ya. Dari mengelola perubahan ini juga sebagai alat sebenarnya teman-teman, sebagai alat untuk kita mengelola manusia pada sisi proses perubahan dalam menggapai hasil yang dibutuhkan. Selain sebagai alat, ini juga sebagai proses, terus teknik, gitu-gitulah ya, untuk bisa mengelola diri kita dengan baik, ya, sebagai seorang ASN yang baik, kayak gitu. Nah, nanti teman-teman, ini yang paling penting nih, saat memilih opsinya, teman-teman lihat mana sih opsi yang bisa mengikuti perubahan. Jadi tidak stuck, jadi tidak ada berada di zona nyaman terus, tidak di zona yang lama terus. Kita harus berani ikut melangkah dengan perubahan itu. Intinya apa? Intinya harus adaptif ya, kayak gitu intinya. Kita harus menjadi seorang ASN yang adaptif. Terus, teman-teman, kita juga harus bisa menyesuaikan cara kerja kita yang lama dengan cara kerja kita yang baru. Misalnya dulu kita membuat laporan itu menggunakan, eee, Word
atau Excel nantinya kita print ya kan untuk dikumpulkan kayak diary kita lah dalam kegiatan sehari-hari kita ngerjain apa aja. Nah, itu kita ketik misalnya seperti itu. Nah, ternyata di zaman yang modern sekarang ini udah ada aplikasi atau sebuah website yang bisa merangkum kegiatan teman-teman ya sebagai bentuk laporan. Nah, itu ternyata diadakan di instansi teman-teman. Nanti kita kegiatan hariannya itu direkam oleh website gitu. Jadi kita input satu hari ini kita ngapain aja, di jam ini kita ngapain kayak gitu. Nah, teman-teman harus bisa mengikuti perubahan yang ada itu. Kalau nggak bisa, teman-teman silahkan minta ajarkan sama temennya, tapi harus sendiri ngerjainnya, jangan sampai kita mencari ilmu, tapi teman kita yang ngerjain. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita boleh minta tolong, tapi kita ambil ilmunya aja, bukan minta tolong ngerjainnya, gitu ya teman-teman ya. Itu, bisa dilihat seperti itu nantinya. Nah, terus, kita juga harus cepat tanggap dalam aksi teman-teman, ya. Jadi benar-benar langkah kita itu harus gercep ya di sini itu. Jadi misalkan ada sebuah perubahan, itu benar-benar langsung kita melangkah dengan langkah yang cepat, ya, harus gercep lah di sini, untuk bisa menjadi pribadi yang adaptif. Terus nanti teman-teman silahkan lihat di opsinya, mana nih kira-kira yang bisa membantu orang lain dalam melakukan perubahan. Tuh kayak tadi, misalnya tadi kan kita membuat, apa tuh, kegiatan harian menggunakan website. Nah, kita sebagai orang yang belum bisa menerima perubahan itu karena belum ngerti nih gimana caranya. Nah, sebagai seorang teman atau saat itu kita bisa menjadi teman yang sudah mengerti, kita harus bisa membantu teman kita yang sedang kesusahan itu. Dia cari informasi nih gimana sih sebenarnya cara ngerjainnya nih, aku masih kebingungan nih. Ada yang bisa tolong saya gitu kan, help me please katanya gitu kan. Terus akhirnya kita dengan senang hati membantu teman kita untuk bisa berproses menjadi orang yang adaptif dengan perubahan yang ada. Nah, itu bagus tuh di opsi, silakan pilih yang seperti itu ya. Jangan sampai kita tidak bisa membantu orang lain, ogah-ogahan, "Ah, udah biarinlah, bukan urusan saya." Nah, jangan sampai yang seperti itu negatif ya, jadi harus dihindari. Terus, harus bisa memastikan penerapan program-program itu selaras dengan unit kerja, teman-teman. Jadi misalkan nih, ada perubahan, apakah ini sinkron nih dengan kantor kita? Apakah ini memang cocok gitu kan? Dari kasus yang ada dengan opsinya, apakah ini cocok gitu kan? Nah, ini yang akan kita pastikan di opsinya nanti. Terus misalnya di opsi nanti ada di soal nanti ada kasus-kasus tertentu mengenai kebijakan-kebijakan yang akan, dirubah gitu kan. Nah, kita di opsinya harus cari aksi dan solusi yang baik untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran. Jadi goals-nya itu terpenuhi, goals-nya itu sampai, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk mengelola perubahan. Nah, ini yang terakhir nih, aspek terakhir. Dari 8 aspek, udah 2 hari kita belajar, ini yang terakhir nih. Seneng nih, habis ini langsung ujian nilainya tinggi. Amin. Nah, di pengembangan diri dan orang lain ini teman-teman, kita itu harus mampu meningkatkan pengetahuan kita teman-teman, harus bisa menyempurnakan keterampilan diri kita, terus harus bisa juga menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan serta keterampilannya yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang. Jadi tidak stuck di kemampuan kita saat ini aja. Misalnya kita sebagai seorang marketing ya, gimana sih kita tuh harus bisa marketing dengan baik ya kan. Ternyata kita bisa diberikan, seminar untuk bisa lebih menguasai dunia marketing seperti apa. Nah, kalau udah yang seperti itu artinya kita bisa mengembangkan diri kita, teman-teman, dengan potensi yang ada, dengan jenjang karir yang baik, ya kan. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan. "Yuk, kita ikut seminar aja yuk, biar makin jago nih kita marketingnya. Ayo!" Gitu. Pokoknya kita mau, kita kita nurut, kita tidak tidak tutup mata lah dengan adanya, seminar, dengan adanya pengembangan diri, kayak gitu-gitu. Atau saat kita menjadi seorang pimpinan,
kita melihat nih staf kita nih kayaknya ini jago banget nih, ini bocah nih jago nih. Gimana kalau kita kuliahin lagi nih biar dia semakin jago dan, kinerja dia semakin bagus nih untuk kantor, untuk perusahaan. Nah, sebagai seorang pimpinan kita bisa melihat hal-hal seperti itu teman-teman, di staf-staf kita. Nah, kita berikan kesempatan atau kita lihat nih, ih, nih teman-teman nih kok pada ini ya, jiwa kepemimpinannya nih kurang nih. Ini kayaknya apa perlu dikasih pelatihan kepemimpinan apa ya? Biar biar pada bisa memimpin, di dalam tim gitu ya kan. Misalkan dirombak-rombak nih, tim-tim itu dirombak, jadi harus bisa semuanya menjadi seorang pemimpin. Nah, itu kita harus bisa melihat peluang itu sebagai seorang pimpinan. Jadinya staf kita itu tidak stuck dengan ilmu yang ada, kayak gitu. Jadi benar-benar bisa membuat perubahan jangka panjang dan lebih baik untuk staf-stafnya, kayak gitu. Kalau nggak di soalnya nggak ada tentang kayak gitu, kita misalnya nyekolahin tadi, itu juga ada masuk, atau mengizinkan, ini misalnya, staf kita gitu kan, mengajukan diri untuk bisa mengikuti kegiatan di luar, ada perlombaan atau segala macam. Nah, kita sebagai pimpinan, itu tidak boleh membatasi. Ya silakan kalau memang itu untuk, karir dia semakin baik gitu-gitu kan, nah itu silahkan gitu. Jadi kita tidak boleh menghalangi, staf kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam aspek kinerjanya itu, ya kayak gitu teman-teman. Karena apa? Berarti kalau ada pilihan yang memberikan pelatihan itu pilihannya harus dipilih ya, Kak? Ah, gimana? Berarti kalau ada pilihan yang memberikan pelatihan itu pilihan yang harus dipilih ya, Kak? Iya, kita nih misalnya kita sebagai, staf ya kan, staf, terus kita disuruh ikut pelatihan. Nah, padahal kita saat itu masih punya bayi nih. Nah, biasa ibu-ibu nih yang kayak kerepotan, "Aduh, gimana ini saya harus ikut pelatihan, tapi bagaimana tentang bayi saya?" Nah, kita harus mencari solusinya biar tetap bisa mengikuti pelatihan. Jadi, jangan cari opsi yang mementingkan bayinya. Ya, kita memang harus aware sama bayi kita ya kan, tapi kita tidak boleh menolak, permintaan atau kesempatan yang ada teman-teman. Jadi peluangnya itu harus benar-benar kita manfaatin dengan baik gitu ya. Kalau ada pelatihan, diikutin aja, diikutin. Insya Allah semuanya baik lah kalau misalkan untuk pengembangan diri. Nah, karena kita kalau ada pilihan belajar pada staf yang lebih berpengalaman, pilihannya lebih tinggi mana? Lebih misalnya nih opsinya ada yang seperti itu, tapi tidak ada yang memberikan pelatihan keluar. Yang paling tinggi, yang paling baik, ya ini aja. Tapi terlihat dari opsinya tidak ada yang, pelatihan keluar ya teman-teman ya. Kayak gitu. Itu lebih bagus, keluar. Karena pastinya pelatihan yang di luar itu kan ada sertifikat, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tapi kalau misalkan, belajar dari, staf lain gitu kan, staf lain, ya kita cuma dapat ilmunya yang tidak seberapa itu misalnya, seperti itu kan. Nah, itu lebih tinggi yang keluar. Tapi kalau kedua pilihan itu ada ya teman-teman ya. Tapi kalau hanya salah satunya, ya yang terakhir ini yang paling tinggi, kayak gitu. Nah, kenapa nih teman-teman kita harus menjadi, seorang ASN yang bisa mengembangkan diri, atau kita sebagai seorang pimpinan nantinya bisa mengembangkan orang lain untuk bisa menjadi, pegawai yang baik. Karena teman-teman, ini untuk kinerja kita di instansi dan untuk instansi kita juga, ya kan? Sebagai seorang pimpinan untuk instansi dia dong pastinya seperti itu. Saat dia menjabat, kalau, staf-stafnya baik, nama dia juga bagus kan, kayak, "Wah, selama kepemimpinan Bapak ini stafnya, ini ya, glow up ya," gitu-gitu, ya kan? Karena kita sebagai seorang ASN itu harus punya rencana ke depan, teman-teman. Jadi tidak hanya stuck di tempat, ya kan? Harus punya jadwal pencapaian yang terencana. Nah, setelah ini nanti akan apa lagi ya, upgrade diri terus biar lebih baik. Nah, kita itu harus memiliki karakteristik senang belajar nih. Contohnya kayak teman-teman di sini. Ini berapa orang? Ini ya ampun ini sedikit banget. Kalau yang pertemuan kedua, yang pertama itu saya sama teman-teman ada 8. Sekarang cuman 3 orang. Wah, bener-bener nih
Ya, kita lagi, les private nih sekarang. Nggak apa-apa teman-teman. Dari 3 orang ini insya Allah nih yang bertahan sampai akhir itu nilainya yang paling tinggi. Ya, saya doakan yang paling tinggi teman-teman di sini, Nah, selain senang belajar kayak teman-teman yang 3 orang ini, ya, kita juga harus, pantang menyerah. Jadi benar-benar fighting terus, apapun kendalanya kita terobos aja, hajar terus, pokoknya gitu. Benar-benar, kita manfaatin peluang yang ada, kita terus jejol dia. Kayak misalkan tahun kemarin udah daftar P3K tapi nggak lolos, tahun ini ada lagi, ya kan. Nah, peluang itu kita manfaatin. Jangan sampai kegagalan itu ngebikin kita kayak, "Ah, udahlah kemarin aja gagal, udahlah stuck aja lah di honorer, apa itu P3K?" Gitu kan, "Stuck aja lah di honorer." Kan nggak mungkin kita kayak gitu kan, kita harus memanfaatkan peluang dengan ada, benar-benar harus pantang menyerah. Yang terakhir itu cirinya selalu menggunakan peluang dengan baik. Nah, itu tadi, ada peluang yang ada, kita ikuti. Ini flyer-flyer berterbangan nih, kemarin ada PMHP. Awalnya itu kelasnya cuman beberapa orang dan kita tuh bener-bener pesimis, apakah kita lanjut, apakah ini kita buka kelas private aja, dan ternyata meledak setelah beberapa kali ditunda. Beberapa kali ditunda, terus akhirnya meledak lah nih, sampai berapa nih kita di grup, lupa. Yang untuk 3K aja, bertahan di hari ini aja 3 orang nih kan. Nah, 3 orang. Nggak apa-apa teman-teman. Ini, semangat belajar orang itu beda-beda, kesempatan orang juga beda-beda. Kalau teman-teman bisa mempertaruhkan waktunya dengan baik, insya Allah hasilnya baik juga ya. Nah, Kak Gani gimana nih Kak Gani, cara kita memilih jawaban nih Kak Gani? Saya udah kebingungan nih. Pilih yang mana? Apakah, belajar sama staf aja atau staf yang berpengalaman aja atau kita perlu pergi keluar nih Kak Gani? Nah, kalau misalkan ada di 2 kesempatan itu silakan yang keluar aja, itu lebih lebih efektif ya kan, lebih fokus gitu ya. Nanti tips selanjutnya ini kalian bisa menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan. Nah, kita misalkan nih bisa di dunia desain grafis gitu kan, di kantor kita tepat di bidang tersebut kayak gitu. Nah, kita udah sesuai dengan passion, sesuai dengan bidangnya kerjanya ya kan, akhirnya kita terus mempelajari keterampilan-keterampilan di desain grafis kayak gitu. Gimana sih kita menjadi desainer yang lebih baik gitu-gitu. Nah, ada usaha mandirinya, bisa kita lihat via YouTube atau ada pelatihan-pelatihan yang murah-murah di Telegram gitu-gitu kan. Nah, itu kita bisa mengikuti dengan usaha kita sendiri. Ya itu bisa tuh dilihat seperti itu dari opsi-opsinya, apakah ada yang menunjukkan usaha mandiri. Nah, kalau misalkan dari berbagai, opsi ternyata ada usaha mandiri yang ada aksi dan solusinya, itu silakan teman-teman pilih. Itu yang lebih baik daripada kita berpangku tangan gitu, minta tolong tanpa ada aksi dari kitanya, itu kurang ya. Yang kedua tipsnya, kita, misalnya jadi seorang atasan, bisa bertugas untuk meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, memberikan instruksi, penjelasan, dan petunjuk yang praktis, tidak bertele-tele, to the point, dan apa sih maunya dari pimpinan ini tuh harus benar-benar jelas gitu. Biar, bawahan kita itu tidak bingung, tidak keblinger, tidak salah tafsir gitu-gitu ya kan. Terus yang ketiga, teman-teman silakan cari, mana nih opsi yang aktif memberikan pengembangan kemampuan orang-orang di sekitar secara konsisten. Mau kita sebagai atasan, mau kita sebagai staf, ya kan ngelihat, teman-teman kita seperti apa. Nah, kita harus bisa mengembangkan, harus bisa memberikan inspirasi bagi, staf-staf lain kayak gitu. "Wah, ini bocah glow up banget nih karirnya," gitu kan. Terus akhirnya teman-temannya melihat, "Wih, ini kinerjanya bagus nih, yuk kita, ini dong, minta tips dan triknya atau kita bisa diajarin gimana cara dia bisa nyampe di tahap dia sekarang," gitu-gitu. Itu kan memberikan inspirasi, ya kan? Terus teman-teman, cari yang menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan. Nah, itu tadi kayak misalnya ikut pelatihan-pelatihan ya kan,
Nah, itu kan berdampak baik untuk perusahaan, dampak baik untuk dirinya, keterampilan mereka semakin terasa kayak gitu. Setelahnya, bisa juga mereka membuat pelatihan serupa yang akhirnya bisa, diuangkan, misalnya membuka pelatihan-pelatihan online gitu-gitu kan, kayak desain grafis tadi kita udah jago nih kan, kita udah jago, terus akhirnya kita punya peluang untuk bisa membuat pelatihan sendiri, ya kan. Nah, itu bisa membuat atau mendorong individu, kelompok lain, ya kan, unit kerja lain untuk bisa belajar seperti apa yang kita lakukan. Terus teman-teman, yang terakhir, cari deh opsi yang bisa memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok. Nah, itu tadi harus bisa memberikan inspirasi kayak tadi udah saya jelasin di poin yang sebelumnya. Nah, ini kunci yang kemarin juga bisa dipakai di sosial kultural. Di manajerial, pertemuan pertama juga bisa kepakai ya kan. Di soal manapun teman-teman bisa pakai kunci-kunci yang ada di sini teman-teman. Ini kunci dari segala kunci, ada 11. Yang pertama, harus fokus kepada permintaan soalnya. Kasusnya apa? Jangan sampai kita punya pikiran sendiri. Nah, kalau misalkan kayak gini Kak Gani, ini harusnya seperti ini Kak Gani. Nah, kalau misalkan itu keluar dari kasusnya atau keluar dari opsinya, itu udah tidak usah teman-teman pikirkan. Jadi benar-benar fokus pada opsi yang ada. Jangan bikin opsi sendiri. Itu akan ngebikin teman-teman semakin pusing. Jadi yang sudah disediakan opsi di situ, yaitu yang teman-teman pilih itu ya. Kita kejar poin tertingginya yaitu 4 ya. Jangan sampai nuzul min dzalik dapat poin 1 atau 2 ya, jauhi itu. Yang kedua, silakan teman-teman, tidak menggunakan perasaan, silakan jangan baper di sini. Jadi, kalau ada kasus, teman-teman tidak boleh baper menanggapi kasus tersebut. Jangan sampai, kasihan berlebihan atau kayak kebingungan berlebihan gitu-gitu. Nah ini, harus mengerjakannya berdasarkan logika, kayak gitu. Itu bisa membawa teman-teman ke poin yang tertinggi. Terus kita harus membiasakan membaca cepat karena apa? Kalau misalkan kita bisa membaca cepat, kita bisa memaksimalkan waktunya. Karena soal-soal di CAT ada yang, selebar kecil, pendek gitu-gitu kan, nggak ada tuh teman-teman, pasti panjang. Ya pasti teman-teman dapatnya soalnya yang pendek-pendek ya, cuman jarang ada jarang ada yang ya maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk bisa membaca cepat. Gimana Kak Gani cara membaca cepat? Sering-sering ngerjain soal, sering-sering baca soal. Kalau kita udah sering ketemu soal, kita akan cepat banget beradaptasi dengan soal itu. Kita langsung ngeh gitu. Oh ini loh maunya si soal. Oh ini loh yang diharapkan dari si kasus ini gitu. Jadi kita lebih cepat paham gitu. Kayak kita kan kenal sama teman yang udah lama dengan teman yang baru, itu kalau misalkan kita pengen tahu sifat dia, ya kita kenali dia, kita sering ketemu, kita sering ngobrol gitu kan. Gitu juga sama, soal-soal yang ini, kita sering ketemu biar nggak kaget juga nantinya. Nah, karena dalam waktu yang sudah diberikan, itu memang terlihat lama ya, tapi saat kita ngerjakan soal, itu waktunya terasa sedikit, sebentar banget, tiba-tiba udah mau selesai aja nih, soalku masih banyak lagi gitu kan, masih merah-merah ini gimana nih gitu kan. Jadi itu artinya kita terlalu stuck dalam satu soal ya kan. Kalau misalkan ada yang ragu teman-teman boleh tandain, tapi saran saya silakan dijawab dulu deh. Misalnya nomor 15 nih, "Aduh saya masih bingung nih," gitu kan, "tapi kira-kira yang B deh." Nah, tandain aja tuh, diisi aja tuh nomor 15 B. Nah, tapi tetap temen itu catat gitu kan, kalau yang nomor 15 ini masih ragu-ragu gitu. Jadi kalau misalkan masih ada, kelebihan waktu bisa balik lagi. Kalau misalkan nauzubillah min dzalik, kekurangan waktu, nah keuntungannya nomor 15 tadi sudah diisi gitu kan, meskipun ragu-ragu. Nah itu, manfaat dari cepat membaca, cepat menjawab, tetap menentukan, terus ditandain. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita di soal nantinya tiba-tiba jadi Pak RT, ya sesuaikan dengan pekerjaan si Pak RT ini dalam kasus itu ngapain. Jadi jangan sampai Pak RT ngerjain tugasnya si Pak Polisi gitu. Atau saat kita tiba-tiba jadi polisi, tiba-tiba kita mengerjakan kasus kasus tersebut tuh sebagai OB kayak gitu-gitu kan. Jadi kan nggak nyambungan. Nah, kita harus sesuaikan dengan prioritas pekerjaan kita. Selesaikan dulu semua tanggung jawab kita. Jangan kepancing sama kasus-kasus yang ada. Misalnya kayak tadi kemarin malam itu ada
langsung kayak kita lagi ada deadline ya kan, ada nggak teman-teman yang kemarin masuk tuh? Masuk nggak sih yang di kelas pertama manajerial? Nah kan tuh kita lagi ada deadline dan itu tuh bener-bener lagi kita kerjain tuh kan. Tiba-tiba atasan kita minta revisi apa gitu ya, kemarin itu lupa saya, minta revisi dan itu nggak urgent, dia hanya memberikan waktu aja. Nah, kita harus selesaikan dulu tanggung jawab kita dengan deadline yang sudah mepet itu. Jadi tidak usah terpaku dengan, bumbu-bumbunya itu, ya kan, harus fokus dengan pekerjaan kita, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan berkaitan dengan tugas perusahaan, kita harus menghindari sifat memohon, meminta, "Tolonglah Pak, perpanjang waktunya," gitu kan. "Tolonglah Pak, tambahin lagi nih, honornya masih terlalu kecil," misalnya seperti itu kan. Atau, "Tambahin lagi lah Pak, waktunya ini masih mepet," gitu kan. Nah, pekerjaan kita masih banyak. Nah, itu harus dihindari hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita ngemis-ngemis gitu kan. Di dunia nyata pun kita kan tidak boleh mengemis ya kan. Mau itu diundang, tidak diundang, perkara itu atau, kita minta traktir apa segala, jangan sampai kita minta, ya kan. Cukup kita menerimanya aja, kalau misalkan dikasih, kita ambil, kalau misalkan kita tidak diundang, jangan minta diundang, kayak gitu-gitu. Itu kalau di dunia nyata ya. Nah, kalau misalkan di soal, pokoknya hindari sifat memohon dan meminta itu. Jadi kita harus mengusahakan menyelesaikan pekerjaan kita sendiri sampai tuntas. Jangan sampai kita minta tolong sama pasangan kita di rumah untuk kebantu nge-backup kerjaan kita, itu jangan. Meskipun dia kecintaan banget sama kita, tapi jangan sampai kita minta tolong sama dia, ya kan. Atau dengan adik kita misalnya gitu, entar dia ini lagi nggak ada kerjaan, kita minta bantu dia, itu jangan ya, jangan. Pokoknya semua pekerjaan kita kerjakan sendiri, mau itu di rumah, mau itu di kantor, semuanya kita sendiri ya. Tapi boleh teman-teman di kasus tertentu, silahkan meminta bantuan ke rekan kerja atau tim yang lain yang kira-kira lebih bisa proper dalam mengatasi kasus tersebut gitu. Jadi kita boleh minta tolong tapi di kasus tertentu. Misalnya kayak gini, kita udah ada deadline. Kita udah ada deadline, ternyata kita terkendala di satu teknis gitu yang ternyata tim kita ini tidak menguasai teknis itu. Di antara kita semua tidak ada yang bisa menguasai teknis tersebut. Daripada gagal, ya kan, daripada gagal dan udah deket deadline, mendingan kita minta tolong nih sama tim lain yang bisa menghandle masalah teknis ini, ya kan. Karena di tim lain itu ada misalnya seperti itu, ada yang bisa mengerti di kasus ini. Jadi kita minta tolong untuk bisa menyelesaikan itu nggak apa-apa. Yang penting orientasinya tadi itu, kasusnya seperti apa, hasilnya itu harus kita lihat ya. Kayak gitu teman-teman, itu boleh boleh minta tolong ya. Kayak gitu. Nah, terus kita harus ya adat pasti ini udah pasti ya, adat moral kesopanan, aduh kok malah makin gede. Adat istiadat adat istiadat. Pokoknya ini tentang etika, tentang kesopanan kita, ya itu harus dijaga dalam permintaan soal, dalam, menjawab soal, dalam memilih aksi solusi, terus mau itu di dunia nyata juga bener-bener etikanya harus dijaga, sopan santunnya itu dinomorsatukan, ya kan. Biar apa, biar orang tuh juga nyaman sama kita. Yang selanjutnya, kalau misalkan teman-teman dapat soal tentang teknologi-teknologi, silakan ikuti teknologi terbaru ya. Jangan sampai kita gaptek kayak gitu atau, harusnya kita bisa, teman-temannya yang lain bisa kok kita nggak bisa, ya kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Terus misalnya nih kita dapat soal tentang menguji, eee, kreativitas diri kita, nah kita harus memaksimalkan kemampuan kita, teman-teman. Jadi jangan setengah-setengah. Harus benar-benar mengaktualisasikan diri kita ya, harus maksimal, harus bisa berpikir kreatif, harus bisa inovatif ya kan, harus out of the box, jangan mainstream kayak lainnya, kita benar-benar harus berada di garis anti mainstream, ya kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman dapat soal, silahkan cari yang tidak merugikan salah satu pihak. Jadi benar-benar semuanya untung kayak gitu. Kalau misalkan semuanya untung kan semuanya senang ya kan. Kalau misalkan satu senang satu rugi, wah ini
artinya simbiosis mutualismenya itu tidak berjalan dengan baik kayak gitu kan. Jadi silakan kita bersimbiosis mutualisme dalam soal dalam dunia nyata juga kayak gitu. Jangan sampai kita merugikan orang atau jangan mau dirugikan kayak gitu ya. Itu silakan benar-benar dipakai ah di dunia nyata. Terus teman-teman, kalau misalkan ada kesalahan teman, jangan sampai teman-teman cepu ke atasan, jangan sampai banget teman-teman ngaduin ke atasan. Ih, lemes banget mulutnya. Pokoknya kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Benar-benar harus dijaga. Kalau misalkan memang teman kita punya kesalahan, kita cukup mengingatkan, harus memberikan nasihat yang baik gitu kan. Jangan sampai kita menegurnya dengan nada yang merendahkan. Nah, itu bisa berujung menyakiti hati dia, padahal kita niatnya baik untuk mengingatkan, tapi malah ujung-ujungnya ngebikin dia sakit hati kan. Nah, itu harus kita hindarin, ya kan? Terus, kalau misalkan senior, karena dia lebih berumur dari kita, itu kita cukup ingatkan aja, ya. Kita cukup ingatkan, "Udah stop sampai situ." Itu, wewenang selanjutnya itu urusan atasan kita, ya. Itu sebagai senior. Nah, kalau misalkan nih kita udah nasehatin, terus kita udah, beri masukan, tapi teman kita ini yang punya kesalahan tadi, nggak berubah-berubah dan itu merugikan instansi kita, silahkan laporkan ke atasan, tapi harus pakai data, harus pakai bukti, misalkan ada fotonya silakan difoto. Karena apa? Karena itu akan, aduh saya lagi dapat chat jadi bingung loh, jadi blank. Apa tadi itu? Jadi kalau misalkan kita cepu kan, kita cepu, kok teman kita itu melakukan kesalahan udah ditegur, nggak mau dia, tetap nggak mau berubah, silakan dilaporkan ke atasan kita, itu boleh dilaporkan ke atasan tapi berserta bukti-buktinya. Jadi kita nggak boleh nih ngomong dengan atasan, kita ngelaporin tapi kita nggak ada buktinya. Zaman sekarang Bro, susah loh untuk yang kayak percaya tanpa ada bukti, ya kan? Bukti itu, data tervalid sih. Kesalahannya selalu berulang boleh melapor ya? Boleh Kak. Boleh. Kalau misalkan udah kita nasehatin nih, "Ih, masih aja nih orang nih bengal banget nih, udah diajarin, udah ditegur, udah dinasehatin, masih aja," dan itu merugikan kantor, silahkan adukan. Tapi itu harus beserta bukti. Jadi, kita tidak hanya membawa omong kosong kan, kita harus membawa bukti, ya. Terus teman-teman, kita tidak boleh membawa rahasia kantor keluar, ya. Ya gimana ya, yang namanya rahasia perusahaan itu kan bener-bener ya, cukup kita sebagai staf yang terakhir mendengar. Jangan sampai ada orang lain yang mendengar, berita itu, rahasia-rahasia kantor ya, meskipun kita udah tidak bekerja di instansi tersebut misalnya, tetap harus menjaga karena kita harus menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Zaman sekarang itu seorang ASN banyak banget yang keluar dari, aspek integritas, teman-teman. Jadi integritasnya tuh bener-bener sudah di luar nalar ya. Jadi yang kayak, mmm, banyaklah ya beritanya dan gitu jangan sampai menjadi pribadi ASN yang seperti itu. Harus bener-bener menjaga rahasia kantor ya kan, tidak boleh sombong dengan baju kita ya, jangan sampai diajakin nongkrong sama teman, pakainya pin korpri gitu, padahal udah malam, ya dicopot aja ngapa sih gitu ya, jangan sampai kita, menyombongkan diri, kita harus bersikap sederhana. Gitu ya teman-teman ya, itu adalah 11 kunci ya, kunci 11 ada ya kalau di dunia perkuncian tuh kan kunci 11 gitu kalau nggak salah. Kunci 11 ini untuk bisa membobol nilai teman-teman menjadi tinggi, teman-teman, ya. Udahlah kita langsung aja lah pada soal ini, ya, nggak apa-apa ya, langsung aja ya. Karena ini cuman 3 orang, jadi saya lihat tiga-tiganya harus milih, harus ngejawab karena kelihatan banget nih. Coba kita lihat dari nomor satu nih. Anda baru saja diangkat menjadi kepala unit pelayanan publik di sebuah dinas pemerintahan. Salah satu tugas utama Anda adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat.
Namun, Anda menyadari bahwa sebagian besar pegawai Anda merasa kurang termotivasi dan tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelayanan yang mereka berikan. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan motivasi pegawai Anda agar mereka dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik? A. Mengadakan pelatihan pelayanan publik yang fokus pada keterampilan komunikasi dan empati, serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik. B. Menugaskan pegawai dengan beban kerja yang lebih berat untuk memotivasi mereka bekerja lebih keras. C. Mengubah sistem evaluasi kinerja pegawai menjadi lebih berbasis kuantitatif tanpa memperhatikan kualitas pelayanan. D. Menerapkan sistem sanksi yang ketat bagi pegawai yang tidak memenuhi standar pelayanan. Nah, sebentar ya, saya akan munculkan ini, pollingnya ya. Oke, jadi teman-teman silahkan pilih nih, A, B, C, atau D, teman-teman. Yuk, oke. Baru satu orang nih yang menjawab. Ini jangan-jangan, ini siapa nih yang menjawab nih? Kak Sakinah aja nih yang ngejawab. Yang lain, Kak Humam Mujtaba, sama yang satunya lagi siapa? Kak Fahrizal Muwafiq. Yuk, ayo jawab. Enggak, Kak Gani, saya hanya mendengarkan aja nih. Saya tim mendengarkan aja, tim nyimak. Mager banget nih jempol mau mau milih. Oke, nggak ada lagi yang milih? Oke, ya sudah, kita langsung aja ya kalau gitu ya. Nomor satu itu jawaban yang terbaik ada di opsi A. Ya, di sini dia mengadakan pelatihan pelayanan publik yang fokus pada keterampilan komunikasi dan empati. Ini memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik ya. Nah, opsi ini teman-teman, dia itu bagus. Dia lebih bagus daripada opsi yang lain. Kalau misalkan nih poin satu ada di D, dia menerapkan sanksi yang ketat. Nah, ini bisa menurunkan semangat pegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Itu salah satu contoh opsi yang tidak bagus untuk dipilih ya. Oke. Nomor dua, teman-teman. Nomor dua, Anda sedang memimpin tim pelayanan publik yang baru saja menghadapi krisis besar akibat bencana alam. Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan proses pelayanan menjadi sangat lambat karena banyaknya permohonan yang harus ditangani dalam waktu yang terbatas. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien di tengah situasi darurat ini? A. Mengutamakan prioritas dengan menerapkan kategori permohonan berdasarkan urgensi dan memastikan tim fokus pada kasus yang paling mendesak. B. Menugaskan setiap anggota tim untuk menangani semua permohonan tanpa adanya prioritas untuk memastikan semua permohonan diterima. C. Menghentikan sebagian layanan yang tidak terlalu penting untuk fokus yang paling mendesak tanpa komunikasi lebih lanjut kepada masyarakat. Nah, ini udah kelihatan ya mana yang negatif. D. Mengabaikan waktu dan melayani setiap permohonan tanpa mempertimbangkan urgensi. Nah, tanpa mempertimbangkan agar tidak ada yang merasa terabaikan. Ya, tuh teman-teman silakan dipilih. Mau A, B, C, atau D. Semuanya sudah disediakan. Tinggal teman-teman menjawab. Nah, satu lagi. Kak, ini siapa sih yang ngejawab? Coba deh. Coba chat di kolom chatnya nih, di room chat nih. Nih, siapa yang jawab nih? Yang udah jawab. Saya tebak Kak Jaus. Oh iya, Kak Sakina. Benar berarti tebakan saya ya. Oke, oke Kak. Bener-bener berasa private saya nih. Oke, mana nih? Di nomor 2 ini, Kak, jawabannya itu bener ya, yang A. Dia itu harus memprioritaskan permohonan berdasarkan urgensi. Ini cara yang paling efektif untuk mengelola sumber daya terbatas dan memberikan pelayanan yang tepat waktu dalam situasi yang darurat ya. Kayak gitu. Coba kita di soal nomor 3.
Setelah implementasi sistem baru, Anda mendapatkan feedback bahwa beberapa anggota tim kesulitan beradaptasi dengan teknologi tersebut. Beberapa bahkan menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Bagaimana cara Anda mengatasi resistensi terhadap perubahan tersebut? A. Memaksa seluruh staf untuk menggunakan sistem baru tanpa pengecualian. B. Menyelenggarakan sesi diskusi untuk mendengarkan keluhan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. C. Menghentikan penggunaan sistem baru dan kembali ke sistem lama, atau yang D. Mengabaikan masalah tersebut dan berharap staf akan terbiasa dengan waktu. Nah, oke, silakan dipilih di ini nih. Aduh. Oke, B ya. Coba kita lihat. Apakah B? Benar ya. Yang nomor tiga ini B. Kenapa? Karena di sini dia mendengarkan keluhan dan memberikan solusi. Ini menunjukkan pendekatan empati dan keterbukaan. Serta bisa memberikan ruang untuk pemecahan masalah secara bersamaan. Jadi bareng itu semuanya ya. Oke, mantap nih. Coba lagi di nomor 4. Anda baru saja memberi umpan balik dari atasan, menerima umpan balik dari atasan Anda yang menunjukkan bahwa Anda perlu meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengelola tim. Anda merasa bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik, namun atasan Anda merasa bahwa ada ruang untuk perbaikan. Bagaimana Anda akan mengembangkan diri Anda untuk meningkatkan kemampuan manajerial ini sambil memotivasi dan mengembangkan tim Anda? A. Mencari pelatihan kepemimpinan dan manajerial serta meminta umpan balik lebih lanjut dari atasan dan tim untuk terus memperbaiki keuangan. B. Fokus pada manajerial yang sudah Anda kuasai dan abaikan umpan balik untuk tidak terlalu merasa terbebani. C. Menggunakan metode yang sudah terbukti berhasil tanpa mencoba hal-hal baru yang dapat meningkatkan kemampuan manajerial Anda. Dan D. Mengambil kursus intensif untuk waktu singkat, namun tidak melibatkan tim dalam mengembangkan dirinya. Ah, kakak. Oh, ya kak. Coba ya, kita lihat. Ya, benar ya. A. Di sini jawabannya yang benar itu A, poin tertingginya. Kenapa? Karena di A ini dia mencari pelatihan yang relevan dan meminta umpan balik lebih lanjut. Nah, ini merupakan langkah yang tepat untuk pengembangan diri. Selain itu, di opsi ini itu dia melibatkan tim dalam umpan balik dan untuk belajar gitu ya. Coba lanjut lagi di nomor 5. Perusahaan Anda sedang mengalami penurunan kinerja yang drastis. Anda harus mengambil keputusan mengenai pelatihan tim. Seorang anggota tim menyarankan untuk pelatihan keterampilan teknis, sementara lain menyatakan bahwa kemampuan itu lebih penting. Sebagai manajer, bagaimana Anda memutuskan pelatihan yang harus lebih diprioritaskan? Apakah A. Memilih pelatihan keterampilan teknis karena itu lebih mudah diukur hasilnya. B. Mengabaikan kedua saran. Nah, ini udah jeleknya. Yang C. Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan tim dan menentukan pelatihan yang berdasarkan hasil tersebut. D. Menggabungkan kedua pelatihan tanpa memerintahkan pedalaman. Oke, C. Hmm, C ya, coba kita lihat. Benar ya, Kak, C. Ini kalau yang di C itu, ini langkah terbaik karena keputusannya itu efektif, harus didasarkan pada data dan analisis. Dengan melakukan analisis kebutuhan, misalnya dengan melakukan survei, terus evaluasi kinerja atau diskusi. Nah, ini bisa membuat kayak ya kolaboratif aja gitu kan. Benar-benar kita memanfaatkan teman-teman yang ada gitu kan. Kita juga bisa menggambarkan, yang lebih jelas gitu tentang situasi masalah yang dihadapi oleh tim. Nah, ini bisa memungkinkan kita untuk memprioritaskan pelatihan yang paling relevan. Apakah itu keterampilan teknis, apakah itu kepemimpinan, atau bahkan aspek lain yang mungkin lebih kritis kayak gitu ya. Jadi kita bisa bagus nih kalau kita memilih aksi yang C, ya. Lanjut lagi di nomor 6. Hadi sedang mengikuti
mengikuti sebuah proyek JUT bersama rekan kerjanya. Proyek ini memiliki tujuan, anggaran, dan jadwal yang telah ditentukan, yaitu 90 hari kerja. Namun Hadi merasa bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Apa yang Anda lakukan jika Anda dalam situasi ini? A. Mengajukan keluhan atau kritik kepada atasan atau klien tentang proyek ini. B. Menyerah dan menarik diri dari proyek ini. Wah, ini negatif ya. C. Berusaha untuk beradaptasi dan berkontribusi sebaik mungkin dalam proyek ini. D. Mengusulkan perubahan atau menyesuaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi proyek ini. Ya, betul ya. Yang D. Di sini itu langkah terbaik karena menunjukkan sikap positif untuk memperbaiki situasi. Kalau misalkan nih Hadi merasa proyeknya nggak berjalan sesuai rencana, ya harus mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang tepat. Nah, ini bisa membantu memperbaiki jalannya proyek. C. Kenapa kurang ya, Kak? Nah, nanti ya Kak, jalannya proyek. Nah, baik dari segi anggaran, dari jadwal, atau metode kerja. Nah, tindakan ini menunjukkan inisiatif untuk mencari solusi daripada hanya mengeluh, ya kan? Nah, kalau yang di C, kenapa? Karena di C ini merupakan, situasi yang kurang beradaptasi, yang ada tuh juga merupakan tindakan, yang positif, sorry sorry sorry. Jadi gini nih, cara yang opsi C, dia itu beradaptasi dengan situasi yang ada, juga merupakan tindakan yang positif. Ini merupakan tindakan yang positif. Kadang-kadang proyek yang, kayak gini itu mengalami perubahan atau tantangan yang tidak terduga. Dan kemampuan untuk beradaptasinya itu serta tetap memberikan kontribusi maksimal menunjukkan fleksibilitas dan dedikasi. Nah, di situ kurang karena itu, dia tidak memperlihatkan semua, tindakannya. Kalau yang di A, dia lengkap gitu, tindakannya itu lengkap. Kalau hanya di C ini cuman berusaha untuk beradaptasi. Masih ada kata berusaha, itu yang ngebuat dia masih kurang. Nah, kalau yang paling bagus ya yang D. Ya, udah kelihatan nyata aksinya gitu, ya. Coba lagi di nomor 7 ya? 8 ya? Nomor berapa nih? 7, 7, 7. Aziza dan rekan-rekannya termasuk Anda baru saja menerima SK pengangkatan menjadi pegawai P3K setelah sebelumnya bekerja sebagai honorer di instansi. Beberapa waktu berlalu Anda menjabat menjadi salah satu petinggi di instansi. Kemudian instansi Anda sedang bertransisi ke sistem teknologi baru. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? Nah, apa nih? Apakah A. Mengabaikan kekhawatiran staf dan memaksa mereka untuk menggunakan sistem baru? B. Menginformasikan staf tentang perubahan dan manfaat yang akan didapat. C. Menunda implementasi hingga semua staf merasa nyaman. D. Hanya memberikan pelatihan teknis tanpa menjelaskan konteks perubahan. B. Ya, betul. B ya. Karena yang B ini dia menginformasikan sama staf. Nah, ini langkah penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi perubahan. Kenapa yang D nggak lebih tinggi Kak Gani? Karena pelatihan teknis itu kan penting, tapi perlu diimbangi dengan komunikasi yang jelas. Kalau yang di C itu poinnya 2 karena dia menunda perubahan. Nah, itu tidak baik. Nah, yang memaksa, nah itu juga nggak baik ya. Coba lagi di nomor 8. Nih Kakak ini ya, 5 semua nih tadi ya. Semoga nanti kayak gitu terus ya. Anda diminta untuk membimbing seorang rekan kerja yang memiliki potensi besar tetapi kurang percaya diri dan sering merasa cemas ketika harus memimpin sebuah proyek. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu rekan kerja tersebut mengatasi kecemasan dan berkembang sebagai pimpinan yang lebih percaya diri? A. Memberikan mereka kesempatan untuk memimpin proyek kecil sambil memberikan dukungan dan bimbingan teknis intensif. Mengambil alih proyek tersebut dan memberikan mereka peran sebagai pengamat tanpa memberikan kesempatan untuk bertindak. C. Mengabaikan kecemasan mereka dan mendorong mereka untuk memimpin proyek besar yang dengan sedikit persiapan. Atau yang D menugaskan mereka pekerjaan administratif dan menghindarkan mereka dari proyek yang membutuhkan keterampilan kepemimpinan.
Betul, yang A. Karena di sini tuh memberikan kesempatan untuk memimpin proyek kecil sambil mendampingi mereka itu merupakan cara yang baik untuk membangun kepercayaan diri secara bertahap dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Jadi tidak tidak malah di tidak malah tidak diberikan pekerjaan itu gitu kan. Jadi benar-benar harus dibimbing. Ya, benar ya. Langkah terbaiknya itu ada di opsi A. Coba kita lihat lagi di nomor 9. Eh, iya ya nomor 9 ya. Sebagai seorang pimpinan, Anda ingin mengembangkan kolaboratif di dalam tim Anda yang terdiri dari individu-individu yang terampil teknis yang sangat tinggi, tetapi sering bekerja secara terpisah dan tidak berinteraksi secara efektif. Apa pendekatan yang paling efektif untuk memfasilitasi pengembangan diri anggota tim dan meningkatkan kolaborasi mereka? A. Menyusun program pelatihan kolaborasi dan tim building yang terstruktur serta mendorong mereka untuk bekerja sama dalam proyek yang lebih besar. Menetapkan aturan yang ketat, mendorong mereka untuk tetap bekerja sendiri. Terus mengabaikan masalah. Nah, ini jelek ya, mengabaikan itu jelek, mendorong-dorong, wah, mendorong-dorong ya kan, ini kurang baik ya kan. Berarti, oh sudah ada 2 nih yang menjawab, alhamdulillah. Dari 3 sekarang sudah 2 ya. Dari 3 peserta sudah 2 yang menjawab. Satu lagi nih siapa nih? Kak Sakina sama siapa nih? Coba deh munculin di room chatnya. Siapa nih? Siapa sih satunya lagi yang sudah menjawab? Oke, dua-duanya memilih A ya. Bener ya teman-teman ya. A ini opsi yang terbaik. Kenapa? Karena di A itu program pelatihan kolaboratif dan tim building memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengembangkan keterampilan interpersonal mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka, terus bisa bekerja lebih efektif bersama-sama ya. Itu merupakan aksi yang terbaik. Yuk kita terakhir nih. Nomor 10, Anda mendapatkan amanah untuk menjadi seorang manajer setelah 15 tahun bekerja. Salah satu anggota tim Anda menunjukkan potensi yang lebih tinggi tetapi kurang percaya diri. Apa yang harus Anda lakukan untuk membantu mereka berkembang? A. Memberi tugas yang lebih sulit untuk mendorong mereka keluar dari zona nyaman. B. Menawarkan bimbingan dan dukungan secara pribadi untuk membangun kepercayaan diri, mengabaikan masalah, atau mendorong mereka untuk bersaing. Silakan dipilih ya, silakan dipilih. B ya, B, benar. Benar ya, benar 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 benar. Yang B ini langkah terbaik karena dukungan pribadi dari kita sebagai seorang manajer itu dapat membantu tim kita untuk mengatasi keraguan mereka, teman-teman. Dengan bimbingan dan dorongan yang tepat, tanpa dorong-dorongan sikut-sikutan yang negatif itu, kita bisa memperkuat kepercayaan diri mereka dan memaksimalkan potensi mereka dalam bekerja. Gitu, ya kan? Alhamdulillah, 10 soal sudah habis. Ya, kita lanjut di latihan soal, teman-teman. Di latihan soal. Nanti saya terima kasih banyak Kak kemarin fokus belajar teknis sampai mengambilkan alhamdulillah sudah paham saat ini. Ya, alhamdulillah ya Kak, berarti kepake semua ya Kak, mau teknis, soswan semuanya kepake. Jadi jangan sampai mengabaikan salah satu substansi dalam penilaian itu ya kan, semuanya penting, apalagi nanti ada wawancara juga kan, wawancara meskipun, ini ya, eee, soal-soal juga ya, tapi itu benar-benar harus teman-teman kuasai biar lebih makin oke lah nilainya gitu ya. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di batch pertama di PMHP ini. Semoga semua ilmu yang kita berikan bermanfaat, menunjang nilai-nilai teman-teman nantinya. Terus terima kasih juga yang udah menyempatkan pada malam hari ini. Ya, 3 orang ini benar-benar insya Allah nilainya di atas rata-rata teman yang lain ya. Oke.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Selamat istirahat teman-teman ya. Tapi kalau mau ngerjain dulu boleh. Kalau mau nanti juga nggak apa-apa ya. Nanti saya share.